معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أو مسلم والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته لعلكم تتفكرون آياته للناس لعلهم تتفكرون. أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Para jamaah Jumat yang moga-moga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Sama-sama di bulan Ramadan ini kita berupaya untuk meningkatkan keimanan dan keislaman kita, ketakwaan kita, dengan senantiasa menghiasi diri kita dengan al-khawf wa raja, rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang saya bacakan tadi, setidaknya dari satu ayat itu minimal ada 3 hukum yang ditetapkan oleh Allah berkaitan dengan berpuasa. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Pada awal turunnya syariat berpuasa, Allah ini menetapkan bahwa seseorang itu hanya boleh makan, minum, atau berhubungan dengan pasangannya itu selama maghrib hingga sholat isya atau tidur. Sehingga setelah berbuka kemudian tidur, bangun-bangun sudah tidak boleh makan lagi dan tidak boleh minum lagi sampai esok hari. Mungkin menahan makan dan minum itu ringan, tetapi bagi
pasangan suami istri tentu ini menjadi satu beban tersendiri ketika dia harus berpuasa berhubungan dengan pasangannya. Dan ini terjadi di era Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat Ka'ab itu pada saat bersahur layali tidak tidur, tidak istirahat, kemudian pulang, dan saat pulang istrinya sudah tidur. Kemudian Sayyidina Umar mengajak berkumpul dan sang istri mengatakan, saya sudah tidur. Tetapi suami Sayyidina Umar bin Khattab tetap ngotot mengajak. Begitu juga Ka'ab. Akhirnya paginya mereka melaporlah kepada Rasulullah Muhammad SAW, hingga kemudian turun ayat wahilla lakum lailatas siyam wa ila nisaikum. Dihalalkan kita ini selama malam puasa, malam Ramadan untuk Arafat berhubungan badan dengan pasangan kita. Diperkenankan melakukan hubungan badan dengan pasangan kita. Dan ini salah satu bukti bahwa sesungguhnya Allah tidak membutuhkan puasa kita. Puasa yang kita lakukan hari ini sesungguhnya adalah untuk kepentingan kita sendiri, dari tinjauan kesehatan maupun tinjauan agama, semuanya merujuk kepada manfaat pada manusia itu sendiri. Maka sesungguhnya yang diperintahkan kepada kita dalam berpuasa itu bagaimana kemudian kita bisa mampu hifdzul lisan, talil Quran, membaca Quran, menjaga lisan, kemudian mengimul jaya, memberikan makan kepada orang lain. Dan Rasulullah sudah menegaskan, kam min shaimin laisa lahu jaza illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak punya pahala apapun kecuali lapar dan haus. Hukum yang kedua dari ayat 187 Al-Baqarah ini adalah kunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa manusia ini punya kewajiban dari pasangannya untuk saling menutupi aib masing-masing dan punya kewajiban menjaga masing-masing. Karena Allah mengibaratkannya dengan pakaian. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istrimu, pasanganmu adalah pakaian, dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Dan pakaian itu tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi pakaian itu juga bermakna memperhias, menghiasi apa yang ada dalam diri kita. Para ada jamaah yang berbahagia. Kemudian hukum yang ketiga adalah batasan puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Batasan puasa itu orang itu boleh makan, minum, dan berhubungan badan dan lain sebagainya ke aktivitas biasa sampai kemudian muncul fajar dan adzan dikumandangkan. Nah, yang perlu dipahami bahwa adzan dikumandangkan ini hanya sekedar isyarat
Maka salah besar ketika ada orang yang berfatwa bahwa kalau masih ada dan adanya belum selesai itu masih boleh makan. Itu adalah kesalahan. Kemudian hukum yang ketiga adalah ummahati musyam ilal lail. Kita diperintahkan untuk berpuasa mulai pagi fajar itu sampai siang hari. Dan yang terakhir adalah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dari ayat ini kita dapatkan sebuah kisah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan contoh bahwa salah satu yang dianjurkan dalam mengisi bulan Ramadan ini adalah kita memperbanyak i'tikaf. Memperbanyak i'tikaf itu salah satunya dengan mengajak keluarga dengan berbagai macam batasan. Maka kemudian dicontohkan di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa batasannya yang penting kamu tidak sampai berhubungan badan dengan pasangan. Artinya ini era Rasulullah Muhammad SAW, betapa banyak pasangan-pasangan itu menghabiskan waktunya di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan sampai engkau berhubungan badan. Ulama mengatakan la tubashiruhunna wa antum aakifuna itu bermakna jima, karena didapat di dalam sejarah kanatil Aisyatu turajjilu ra'sa Rasulillah wa huwa mu'takifun. Sayyidah Aisyah itu menyisir rambut Rasulullah Muhammad SAW pada saat Rasulullah Muhammad SAW sedang beriktikaf. Maka persentuhan badan itu juga menjadi hukum di bulan Ramadan antara suami istri itu menjadi tidak masalah. Para hadirin rahimahullah, betapa indah, dan ini salah satu contoh bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kehidupan harmonis bersama keluarganya, mengajak beribadah bersama. Dan dari sini kita belajar bahwa bagaimana kita bisa memaknakan anfusakum wa ahlikum nar adalah mengajak keluarga kita untuk menambah ibadah, utamanya di bulan Ramadan ini, salah satunya dengan beriktikaf. Moga-moga i'tikaf kita saat ini termasuk bagian daripada menghidupkan bulan Ramadan, dan Allah berkenan memberikan jazaa balasan yang terbaik untuk i'tikaf kita. Salah satu ulama mengajarkan agar tidak lupa beriktikaf, dianjurkan bernadar. Saya bernadar beriktikaf bila saya masuk masjid ini. Maka setiap masuk masjid otomatis dia beriktikaf di masjid ini, dan pahala i'tikaf itu berjalan. Moga-moga dengan upaya-upaya ini semua, kita semua mendapatkan akhirat yang baik dalam keadaan husnul khatimah, termasuk orang-orang yang mendapat ar-rayyan, surga Allah yang disiapkan untuk orang-orang yang berpuasa dan menghidupkan bulan Ramadan, sehingga kita semua pantas dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Barakallahu wa lakum.
nafa'ana bihi wa ayatihi wa dzikril taqabbal minna wa minkum innahu samii'un 'aliim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa atim wa majid wa rahmatan ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal qarun masalat al wal su'il fitani wal mi'ad ma dharibna badan min baladina hadha khasam dal muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma ja'al bil imani kamilin wal farid matin wal syuhada abidin. Allahumma ya Allah ya khaliqal furqan wa musil al Quran bil hikmati wal bayan barik Allahumma lana fi syahr Ramadan wa atul ala sinin ba'da sinin wa awwat awam ma tuhib wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurbi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha bima yadhkurkum wa shkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar.